warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan orang tua dalam komite sekolah, para rekan guru, para alumni, silakan kita semua yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, maka hari ini kita bertemu untuk pemaparan visi misi. Pemaparan bukan berarti bahwa kita memulai yang baru. Yang ada kita berdalam, mengambil, meminta usul, saran dan masukan sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan ini. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang hadir, walaupun kita berjalan sederhana, cuma kita berharap bahwa diskusi kita ini dia hidup karena ini tentang SDI rumah beberapa tahun. Itu yang saya sangat harap. Oleh karena itu mohon izin pimpinan untuk saya bisa berdiri karena tidak ada saya duduk di sini, sebentar teman-teman duduk. Jadi saya mau bersama dengan teman-teman sekalian. Mohon izin Pak. Jadi Bapak dan Ibu santai saja, kita santai saja, nona alumni santai saja, Pak. Jadi terkait pemaparan visi dan misi SDI rumah, kita lihat dasarnya dulu. Kita lihat dasarnya, kita semua sudah tahu. Saya tidak cantumkan secara detail di situ. Kita punya melakukan sesuatu, dasarnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tentang tujuan pendidikan di sekolah. Yang berikut adalah pertimbangan budaya daerah sebagai aset bangsa, sebagai akar penopang pendidikan. Apa harapannya adalah pengalaman belajar dari peserta didik untuk menguasai kompetensi yang kita susun di dalam visi, indikator dan misi. Next. Mari kita lihat sebelum kita bicara visi SDI rumah, mari kita lihat visi pendidikan Islam. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar. Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Itu visi yang sudah digariskan oleh negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan yang diserahkan kepada kita untuk eksekusi. Mari kita lihat visi sekolah kita. Visi sekolah kita sangat sederhana. Ini kalimat yang memotivasi kita, acuan kita. Terwujudnya peserta didik yang beriman, punya prestasi, punya karakter atau perilaku dan inovatif. Nah itu visi kita. Jadi yang negara punya panjang, kita punya pendek, tetapi sudah mencapai. Nah, indikatornya satu, iman. Setiap kita punya agama. Nah itu yang pertama. Yang kedua, punya prestasi. Dia pintar sholat, pintar ngaji, tetapi dia juga di sekolah dia berprestasi. Dia juga pintar secara ilmu. Next. Berkarakter, akhirnya dia punya perilaku. Siswa kita punya perilaku yang bagus. Banyak orang yang pintar tapi perilakunya tidak bagus. Nah itu yang kita tidak mau capai. Yang berikut adalah inovatif. Dia inovatif artinya dia belajar ilmu di sekolah, tetapi ada hal-hal tertentu di luar sekolah juga dia bawa datang ke sini, atau dari sekolah dia bawa ke luar untuk dia aplikasikan. Nah itu yang kita bilang inovatif. Terus orangnya dinamis, siswa kita harus yang dinamis. Jangan karena di buku tidak ada, kemudian bilang Pak Guru belum ajar, padahal di luar adalah sumber belajar. Oke, kita lanjut. Misi. Setelah misi, ke indikator capaian yang kita mau capai, sekarang kita wujudkan dalam bentuk misinya. Misi kita pendek saja bahwa yang pertama, peserta didik SD rumah yang beriman, dia sering berdoa, ditunjukkan dengan berdoa, mengikuti kegiatan pembinaan iman, misalnya ngaji atau apa,
sering ikut pengajian sore, sering berdoa, mau mulai pembelajaran, makan, minum dan lain sebagainya dimulai dengan ya berdoa. Sering membaca Al-Quran, pintar sering membantu orang, beramal sedekah, berinfak dengan uang jajan. Nah, itu yang kita harapkan. Yang berikut, mengembangkan sekolah yang meningkatkan program akademik siswa. Kita berharap siswa kita cerdas, maka guru adalah guru yang inovatif, guru yang kreatif, guru yang senantiasa mencari hal-hal baru. Nah, baru kita terapkan ke anak didik kita. Yang berikut, yang ketiga, program sekolah untuk meningkatkan prestasi non akademik. Nah, itu yang sering para lakukan. Nah, itu non akademik. Atau Pak Taufik sebagai guru agama. Nah, semua sudah kita lakukan. Nah, kalau belum maksimal kita maksimalkan. Yang berikut, membangun lingkungan sekolah yang toleran dalam kebinekaan. Nah, kita di sini ada yang Islam, ada yang Katolik. Tapi bineka itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu juga bineka. Ada yang datang dari Damahala, ibu gurunya dari Damahala. Ada yang ibu gurunya dari Dabe. Nah, kita kumpulnya di sini. Yang berikut, kemandirian dalam berkritis. Nah, jadi anak-anak kita, di samping dia belajar kepada kita, begitu diajukan pertanyaan, dia langsung respon cepat. Pak guru saya begini, ibu saya begini. Jangan sampai murid kita tidur terus seperti yang sekarang ini. Kita mulai nalar kritis kita bangun. Yang berikut, siswa yang kreatif. Mau kita guru bekerja adalah menjadi jembatan untuk siswa mengembangkan minat dan bakat. Itu fungsi utama daripada kepada pimpinan dan teman-teman semua. Pemaparan visi misi kita semoga berkenan. Kita berharap ada yang bisa mengajukan pertanyaan untuk memperluas kita punya wawasan. Oke, saya kembalikan. Ayo, teman-teman sekalian. Nona. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik dengan visi bagian yang misi yang keempat, itu membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung tinggi budaya gotong royong. Di sini saya mau tanya sedikit tentang mencintai budaya lokal. Jadi mungkin kita sudah pernah lakukan, tapi mungkin belum maksimal. Kira-kira maksudnya bagaimana caranya? Maksudnya kita bisa kita punya budaya lokal yang ada di wilayah kita ini bisa kita tingkatkan atau bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita sehingga nilai gotong royongnya itu ada. Karena mungkin kita punya misi ini, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa lakukan secara maksimal? Mungkin bagaimana teman-teman atau kita semua kita berpikir cara untuk kita bisa meningkatkan atau budaya-budaya lokal yang ada di wilayah ini, khususnya di rumah di satuan pendidikan kita. Mungkin saya kembali. Terima kasih, mohon izin. Kalau kita semua masih ingat tentang dasar dibuatnya visi dan misi, budaya daerah adalah aset bangsa. Termasuk di dalam kearifan lokal kita untuk menunjang itu adalah mencintai budaya lokal. Kita boleh mengimpor budaya dari luar, tetapi kita sadar bahwa di sini ada. Misalkan break dance itu luar, tapi kita di sini ada tarian daerah. Apa? Ada yang tahu tarian daerah Hedang? Hedung, Amang, itu. Terus, jadi
budaya lokal kita tidak kalah dengan apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keahlian melakukan kolaborasi tarian yang kedang, tapi alat musik pengiringnya mungkin sudah pakai rabana. Rabana kan bukan kita, Pak. Tidak pilih duduk apa di gendang ya. Terus menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kita sudah terapkan itu sebenarnya. Cuma kita mau perluas untuk mencapai tujuan misi kita itu. Misalkan anak-anak kita sudah latih mereka untuk pagi datang bergotong royong membersihkan ruang kelasnya, halamannya, itu sudah lakukan. Sering-sering kita dengan orang tua wali murid bergotong royong, bangun pagar, tangga sekolah yang rusak karena kita siapkan materialnya, material mengeluarkan sekian, sementara tenaga kita gotong royong. Nah, ini pilar pertama kekuatan aset sekolah ini. Mungkin ada yang menambahkan atau menyanggah atau bertanya lagi. Nah, jadi sekian Pak jawabannya kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Pak Ketua? Tidak pas. Oke. Jadi jika tidak ada pertanyaan lagi, kita berharap bahwa apa yang kita peroleh hari ini menjadi bekal kita untuk kemajuan SD Rumang dalam hal ini proses pembelajarannya naik untuk mencapai tujuan seperti yang sudah sama-sama kita saksikan, kita dengarkan, yang sudah kita tuangkan dalam visi misi kita di sekolah ini. Terima kasih banyak atas partisipasi kita semua. Saya kembalikan ke pimpinan untuk menutup kegiatan kita ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke.